Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Epi Marta Seli selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini kami daripada kelompok 4 izin untuk memaparkan hasil daripada diskusi kami yaitu terkait tentang materi penganggaran sektor publik. Sebelumnya izin perkenalkan saya Muhammad Ganda Hikmatullah dan dua rekan saya Hakim Muhammad Fikri dan Nurul Hidayah. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemaparan yang pertama daripada penganggaran sektor publik ini, yaitu konsep anggaran sektor publik, yang dimana akan disampaikan oleh rekan saya. Persilahkan. Baik, di sini pertama ada mengenai konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Selanjutnya di sini ada beberapa aspek. Yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, yang ketiga aspek akuntabilitas. Selanjutnya ada mengenai pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan, pendapatan, dan belanja dalam satuan moneter. Dalam menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Nah, secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat. Kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Selanjutnya, pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat pemerintah melalui anggaran yang dibuat. Oke, selanjutnya ada anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen pemerintah, baik provinsi maupun daerah. Selanjutnya, aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah dan provinsi dengan baik. Selanjutnya ada anggaran sektor publik penting karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, alat koordinasi dan komunikasi, penilaian kerja, motivasi, dan menciptakan ruang publik. Selanjutnya, di sini ada anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk yang pertama merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Kedua, di sini ada anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang penganggaran sektor publik, yang dimana materi selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yang dimana anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan juga estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan juga mengkoordinasikan kegiatan ekonomi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, adanya anggaran sebagai alat politik yang dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik pun, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selebihnya, anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat politik. Karenanya, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill dan juga keahlian-keahlian di dalam negosiasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer-manajer publik. Dan juga manajer publik pun harus sadar sebetulnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintahan. Selanjutnya ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran.
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik pun harus disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu pun, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran juga pun harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Selanjutnya, adanya anggaran sebagai alat penilaian kinerja performance, yang dimana anggaran merupakan wujud komitmen dari public health ataupun eksekutif kepada pemberi wewenang ataupun yang kita sebut legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Selanjutnya, anggaran bisa sebagai alat motivasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan juga stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, anggaran agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Nah, di sini adanya anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yang dimana anggaran tidak boleh diabaikan oleh perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Antara lain, kelompok lain dari kemasyarakatan yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Nah, di sini ada jenis-jenis anggaran sektor publik, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama, anggaran operasional, yang kedua adanya anggaran modal. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait anggaran operasional dan juga anggaran modal. Yang pertama, anggaran operasional adalah digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah seperti belanja rutin, yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin pun karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Yang kedua, adanya anggaran modal, yang dimana menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal pun adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan anggaran akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Mungkin dari kami dicukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke penutupan, di sini saya akan membacakan kesimpulan daripada apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan saya. Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Anggaran memiliki fungsi penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, akuntabilitas, serta instrumen kebijakan fiskal. Prinsip-prinsip utama yang harus dijalankan meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.
Proses penganggaran terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Terdapat berbagai jenis pendekatan anggaran seperti anggaran tradisional, anggaran kinerja, anggaran berbasis hasil, dan anggaran partisipatif. Meski demikian, penganggaran sektor publik sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, efisiensi, korupsi, serta pengaruh kepentingan politik. Nah, baik, mungkin cukup sekian presentasi daripada kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf bila mana ada kesalahan daripada pemaparan materi dari kami ataupun secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.